Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabaria SPDI, guru SMA Negeri 1 Koto Gasip, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya akan mendemonstrasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau wafat pada 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri Taman Siswa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud dari tujuan pendidikan dan pengajaran adalah agar anak menjadi manusia yang merdeka, lahir dan batin, yang ditandai dengan mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu mengatur dirinya sendiri. Semboyan pendidikan yang sering kita dengar adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pendidik harus dapat memberikan teladan untuk sekitarnya. Ingmadio Mangun Karso, yang artinya seorang pendidik haruslah mampu membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Tutwuri Handayani, yang artinya memberi dorongan moral dan semangat dari belakang. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah pendidikan yang berpihak kepada anak, pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Tujuan pendidikan, dalam hal ini, pendidik hanyalah sebagai pamong. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan membawa kodratnya yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan, dalam hal ini, adalah untuk menuntun atau memfasilitasi anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang menuntun sesuai dengan tujuan pendidikan, di mana pendidik bertugas untuk menuntun atau memfasilitasi anak dalam menebalkan garis samar-samar. Dalam hal ini diibaratkan sebagai petani yang hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi atau jagung. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah dan memelihara tanaman, memberi pupuk, air, atau membasmi hama yang dapat mengganggu tanaman padi. Tetapi petani tidak bisa menumbuhkan jagung dengan benih padi. Dan kodrat zaman. Setiap anak sudah membawa kekuatan kodratnya. Setiap daerah tentu mempunyai kultur sosial budaya yang berbeda-beda. Demikianlah juga dengan karakter anak yang tinggal di daerah pegunungan berbeda dengan karakter anak yang tinggal di daerah pantai. Atau siswa yang tinggal di wilayah 2 musim tentu akan berbeda dengan siswa yang tinggal di wilayah 4 musim dan sebagainya. Sementara itu, dari konteks zamannya, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 yang sudah dilengkapi dengan peralatan yang serba canggih. Berbeda halnya dengan pendidikan di era 80-an. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau disebut juga karakter
merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam pembentukan karakter, keluarga merupakan tempat yang paling penting, yang sangat besar peranannya dalam pembentukan karakter anak. Keluarga sebagai tempat utama untuk melatih pendidikan sosial dan juga untuk melatih kecerdasan budi pekerti dalam pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan ruang untuk mendapat keteladanan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Dalam keluarga, anak akan saling berinteraksi sosial antara kakak dan adiknya, yang berguna untuk melatih kemandirian anak dalam mengelola diri dalam menyelesaikan persoalan. Metafora dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik dapat diibaratkan sebagai arsitek bangunan, di mana sebelum membuat sebuah bangunan yang kokoh dan megah, sang arsitek haruslah memahami bentuk bangunan yang akan dibuat, sehingga akan memudahkannya dalam menghitung kebutuhan material yang dibutuhkan sesuai keinginan pemilik bangunan. Arsitek juga harus berpikir kritis serta teliti dalam menghitung setiap sudut bangunan agar keseimbangan dari bangunan dapat tertata dengan baik. Setiap bangunan tentu juga mempunyai karakternya masing-masing. Untuk membuat bangunan yang bertingkat dengan bentuk melingkar, tentulah tidak sama dengan membuat bangunan satu lantai dengan bentuk yang sederhana, misalnya seperti balok. Sekian demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih.